Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya yang ada di sini dalam keadaan sehat dan terima kasih atas partisipasinya walaupun Ozi yang sesi kedua dari pangan fungsional ini diadakan hari Minggu, tetapi teman-teman masih berminat dan semangat untuk mengikuti sesi hari ini. Oke, jadi seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, saya akan menyampaikan materi mengenai pangan fungsional dan manfaatnya. Jadi mungkin saya di sini sebetulnya akan lebih banyak sharing akan pengalaman saya yang sudah saya lakukan dan saya geluti beberapa tahun belakangan ini. Oke, ini profil saya sedikit. Jadi nama saya Cantika Zardana. Saya biasanya sering dipanggilnya Caca, atau kalau mahasiswa saya lebih sering memanggil Bu Cantik gitu ya. Jadi bukan saya minta dipanggil Bu Cantik, tetapi mungkin mereka ingin dapat nilai yang bagus ya dari saya, jadi sekaligus puji lah gitu. Kemudian saya lahir sebetulnya numpang lahir ya, saya numpang lahir di Bandung tahun 90 pada tanggal 26 November. Kemudian saya menamatkan kuliah saya di Ilmu Gizi IPB, masuk pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2011. Jadi saya seangkatan dengan dua pemateri yang sebelumnya, yaitu Bu Purnawati Hustina Rahman dan Bu Sylvia. Kami teman sekelas. Kemudian saya juga lanjut langsung S2 di kampus yang sama, mengambil ilmu gizi masyarakat pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2014. Nah, saat ini saya sehari-harinya bekerja sebagai dosen di program studi farmasi di Universitas Pakuan. Oke, fokus bidang yang saya geluti saat ini adalah di bidang pangan dan gizi. Mungkin saya mau cerita sedikit ya, kenapa akhirnya saya akhirnya bergelut atau menekuni bidang pangan dan gizi. Jadi seperti yang teman-teman tahu dan bisa baca di profil ini, saya mengambil ilmu gizi masyarakat sebetulnya di S1 dan S2, tapi ya selanjutnya saya masih mengajar di ilmu gizi di Stikas Mitra Keluarga 2014 sampai 2015. Kemudian saya pindah ke Universitas Pakuan. Di situ saya masuk di program studi farmasi. Nah, di program studi farmasi lah saya banyak bertemu dengan senyawa fitokimia yang banyak terdapat di bahan alam. Karena di program studi farmasi di Pakuan ini fokus bidangnya adalah menggunakan bahan alam, di mana bahan alam itu banyak sekali senyawa fitokimianya ya, untuk dijadikan obat penyakit degeneratif dan juga dikembangkan menjadi kosmetik dari bahan alam. Oke, sebetulnya saya juga dulu S2-nya sempat melakukan atau bersinggungan dengan senyawa fitokimia, yaitu isoflavon, tapi memang saat itu saya hanya melakukan survei konsumsi asupan isoflavon di remaja putri yang mengalami PMS. Oke, saat ini mata kuliah yang saya ampu adalah yang di Universitas Pakuan ya, ada Pharmacofood namanya, mungkin teman-teman di sini tidak begitu familiar ya, tapi percayalah dari semua mata kuliah ini sebetulnya saya tidak bersinggungan dengan, atau saya dari tur ya, saya tetap membahas tentang pangan dan gizi. Jadi saya mengampu Pharmacofood, analisis keamanan pangan, kemudian sistem penjaminan mutu, kemudian juga ada pengembangan produk halal, swamedikasi, dasar-dasar farmasi sosial dan ekonomi, serta teknologi pengemasan. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang ingin berkenalan lebih dekat dengan saya, bisa
berinteraksi dengan saya di Instagram saya ya @cantikazardana. Oke. Sebentar. Nah, ini adalah pokok bahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah definisi dan kriteria pangan fungsional, kemudian pemanfaatan bahan pangan atau bahan alam menjadi pangan fungsional, kemudian tips atau langkah membuat inovasi pangan menjadi pangan fungsional. Nah, untuk yang tips atau langkah dalam menginovasikan pangan fungsional ini sebetulnya adalah based on my experiences ya. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa banyak yang terbantu akan ini kalau kedepannya teman-teman ingin melakukan inovasi produk pangan menjadi suatu olahan pangan fungsional. Oke, ini masuk ke bahasan yang pertama yaitu definisi pangan fungsional. Memang sebetulnya kemarin Pak Teguh sudah menjabarkan berbagai macam definisi dari pangan fungsional, tapi saya di sini tetap akan mengulas sedikit ya, hanya sebagai pengantar saja untuk materi-materi yang selanjutnya dan sekaligus bisa sebagai recall memori kita ya, apa sih sebetulnya pangan fungsional. Nah, dari definisi yang dikeluarkan FAO, pangan fungsional adalah pangan yang ditujukan untuk dikonsumsi sebagai bagian dari diet normal dan mengandung komponen atau zat aktif yang berpotensi untuk meningkatkan kesehatan atau mengurangi risiko terhadap penyakit. Kemudian dari Institute of Medicine juga mendefinisikan pangan fungsional adalah suatu bentuk pangan yang dimodifikasi atau komponen pangan yang memberikan manfaat kesehatan selain kandungan gizi dasar yang terkandung di dalamnya. Jadi dari sini pun sudah bisa ditarik kesimpulan ya bahwa pangan fungsional itu intinya dia mengandung senyawa aktif atau komponen bioaktif yang dapat memberikan efek fisiologis yang menguntungkan untuk tubuh kita. Oke, masih lanjut. Ini ada dari American Dietetic Association yang mendefinisikan pangan fungsional adalah suatu pangan utuh, difortifikasi, diperkaya atau diperkuat yang memiliki potensi manfaat untuk kesehatan apabila dikonsumsi sebagai bagian dari variasi diet secara teratur dan dalam jumlah yang efektif. Jadi sama seperti sebetulnya sama seperti komponen obat ya, jadi ada dosis atau kadar yang harus kita perhatikan, jangan sampai berlebih atau kalau misalnya kadar atau konsentrasi itu kurang, mungkin tidak akan memberikan manfaat optimal. Kemudian ini ada yang dari UNPG tahun 2018, jadi para pakar pangan dan gizi di Indonesia mendefinisikan pangan fungsional sebagai pangan alami maupun olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu dan atau mengurangi resiko sakit yang dibuktikan berdasarkan kajian ilmiah harus menunjukkan manfaatnya dengan jumlah yang biasa dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari dan harus tetap berbentuk pangan ya. Jadi berbentuk pangan itu bisa dalam bentuk makanan dan minuman. Jadi tidak dalam bentuk pil, kapsul ataupun puyer, tablet dan sebagainya ya. Jadi bisa dikonsumsi sebagai layaknya pangan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nah, jadi kalau kita lihat di sini definisi pangan fungsional yang diajukan oleh UNPG sebetulnya lebih lengkap dan lebih spesifik lagi. Nah, sebetulnya definisi pangan fungsional itu tidak ada yang baku. Jadi beberapa negara dan organisasi itu mengeluarkan definisi tertentu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Oke, nah kalau tadi adalah definisi pangan fungsional
Di sini saya berikan istilah-istilah pangan fungsional yang digunakan oleh beberapa negara. Misalnya ada FOSHU. Ya, FOSHU itu Food for Special Health Uses. Ini adalah istilah pangan fungsional yang digunakan. Kemudian ada health food. Health food ini istilah pangan fungsional yang digunakan di negara Cina dan Taiwan. Kemudian ada lagi, nah ini hanya bahasa Inggrisnya ya, kita biasanya menggunakan ini functional food. Functional food ini digunakan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Korea. Oke, nah karena kita di Indonesia, jadi saya lebih prefer untuk menggunakan istilah pangan fungsional dan definisi pangan fungsional yang dikeluarkan oleh BPOM atau Badan POM ya. Nah, BPOM tahun 2001 itu mendefinisikan, 2011 maaf, maksud saya, mendefinisikan pangan fungsional sebagai pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah memiliki fungsi fisiologis tertentu, terbukti tidak membahayakan dan memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah, sampai sekarang belum ada pembaharuan mengenai definisi pangan fungsional dari BPOM. Malah ada istilah baru lagi, yaitu pangan dengan klaim. Ya, ini dikeluarkan oleh BPOM tahun 2016 yang mendefinisikan pangan olahan dengan klaim itu, pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu tanpa bahan tambahan. Nah, ini disertai dengan klaim. Klaimnya ada dua jenis, ada klaim gizi dan juga klaim kesehatan. Apa itu? Mungkin saya ingin minta partisipasi dari teman-teman. Di sini ada dua pernyataan klaim. Yang satu bentuk susu ini menyatakan klaim high protein dan high kalsium. Sedangkan yang kedua di gambar sebelah kanan ini ada produk dari buah-buahan dan sayuran. Jadi sebetulnya ini saya hanya mengambil ilustrasi yang supaya mengambil ilustrasi yang kira-kira dari produk komersil yang sudah dipasarkan itu punya klaim seperti ini ya, karena tidak boleh membawa merek. Nah, yang kedua ini punya pernyataan yaitu konsumsi tiap hari selama 2-3 minggu dapat menurunkan kolesterol darah. Jadi kira-kira mungkin ada teman-teman di sini yang bisa raise hand atau menjawab kira-kira mana yang klaim gizi, mana yang klaim kesehatan. Halo. Bisa menjawab mungkin teman-teman? Saya berharapnya kita interaktif ya, jadi mungkin saya akan melemparkan pertanyaan supaya mendapatkan pendapat dari teman-teman di sini. Halo? Suara saya masih kedengaran ya? Masih, Ibu, masih. Oke, mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin memberikan pendapatnya. Mana yang klaim gizi, mana yang klaim kesehatan. Silahkan raise hand ya, nanti kita aktifkan voice-nya. Halo. Nggak apa-apa salah ya, kan kita sama-sama belajar di sini. Saya juga pasti nanti akan banyak belajar dari teman-teman. Mungkin banyak yang berpengalaman juga di pangan fungsional. Oke, kalau gitu. Saya lanjut aja ya. Jadi, tadi seperti yang saya... Ada yang mau menjawab nggak, Hatma?
Halo, Kak. Halo. Ya, Oke. Salam kenal, Kak. Saya Sari, izin menjawab. Untuk high protein sama high kalsium itu, menurut saya itu klaim gizi. Sedangkan untuk yang sebelahnya itu menurunkan kolesterol darah, itu klaim kesehatan. terima kasih Mbak Sari. Mbak Sari dari mana? Dari Universitas Siliwangi, Kak. Oke, terima kasih ya Mbak Sari, salam kenal. Oke, betul sekali. Jadi yang punya pernyataan produk ini high protein and high calcium itu adalah klaim gizi, sedangkan produk yang punya klaim konsumsi tiap hari selama 2-3 minggu dapat menurunkan kolesterol darah itu adalah klaim kesehatan. Jadi kalau klaim gizi itu adalah klaim kandungan zat gizinya, sedangkan kalau klaim kesehatan itu adalah klaim dari fungsi zat gizi ataupun klaim untuk menurunkan risiko penyakit. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria pangan fungsional. Mungkin ini kemarin sudah sempat disampaikan juga oleh Pak Teguh ya. Jadi pangan fungsional harus menggunakan standar mutu dan persyaratan keamanan serta standar dan persyaratan lain yang ditetapkan. Nah, ini banyak sekali persyaratan keamanan yang harus kita patuhi ya. Mungkin dari Badan POM juga sudah menetapkan rambu-rambu tertentu untuk keamanan atau standar mutu pangan, dan juga kita juga bisa mengkiblat dari standar nasional Indonesia atau yang dikeluarkan oleh SNI akan produk-produk pangan yang sudah mereka tetapkan standar mutunya. Kemudian memiliki manfaat bagi kesehatan yang dinilai dari komponen pangan fungsional berdasarkan kajian ilmiah dari tim Mitra Bestari. Nah, tim Mitra Bestari itu adalah para pakar penilai yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM. Jadi, kita mengajukan klaim, kemudian hasil kajian ilmiah dari tim Mitra Bestari ini kita perlukan untuk mendukung klaim yang kita ajukan. Kemudian yang ketiga, disajikan dan dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman. Ya, sudah jelas pangan fungsional harus berbentuk pangan ya, baik itu makanan atau minuman, dan layak untuk dikonsumsi sebagai bagian dari diet sehari-hari. Kemudian pangan fungsional juga harus memiliki karakteristik sensori seperti penampakan, warna, tekstur, ataupun konsistensi dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Tentu saja supaya pangan yang kita buat ini tidak dianggap aneh dan dapat diminati dan diterima oleh segala kalangan yang nanti menjadi sasaran dari produk pangan fungsional yang kita kembangkan. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa komponen aktif dari pangan fungsional yang ditetapkan oleh Badan POM tahun 2005. Saya bahas sekilas ya, karena idealnya untuk membahas seluruh komponen aktif ini akan butuh banyak sesi, karena idealnya satu komponen aktif itu harusnya dibahas di satu pertemuan. Oke, ada vitamin dan mineral ya, kemudian ada gula alkohol. Mungkin teman-teman saat dulu kuliah sudah familiar dengan istilah gula alkohol ya. Jadi gula alkohol itu sebetulnya adalah turunan dari sakarida yang strukturnya mirip dengan alkohol dan juga sakarida tentunya ya. Ada gugus senyawa-senyawa organik di situ. Contohnya adalah xilitol, manitol, ataupun sorbitol. Nah, gula alkohol ini sering digunakan menjadi produk atau ditambahkan sebagai pemanis karena rendah kalori ya, jadi dia nilai IGG-nya rendah karena dia tidak bisa diserap banyak oleh usus halus. Jadi
langsung masuk usus besar. Tapi tetap harus kita perhatikan jangan sampai konsumsinya berlebihan karena dia punya efek laksatif. Kemudian gula alkohol juga sering digunakan di industri atau di bidang ilmu kedokteran gigi ya, karena dia bisa mencegah karies gigi. Jadi gula alkohol ini tidak dapat difermentasi oleh bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut. Ya, dan dia juga bisa menetralkan asaman saliva. Jadi kalau sekresi saliva kita banyak, sisa-sisa makanan atau zat-zat yang ada di mulut kita itu bisa dibersihkan oleh saliva kita. Kemudian ada asam lemak tidak jenuh. Di sini sudah saya kasih bocoran, yaitu MUFA atau monounsaturated fatty acid dan PUFA atau polyunsaturated fatty acid. Mungkin teman-teman sering mendengar tentang asam oleat. Asam oleat itu adalah MUFA, jadi hanya punya satu ikatan rangkap ya. Kemudian ada PUFA, itu adalah asam lemak omega 3 dan omega 6 termasuk di dalamnya. Di omega 3 itu adalah EPA dan DHA, kemudian di omega 6 itu ada asam arachidonat ya. Nah, asam lemak tidak jenuh baik MUFA dan PUFA ini sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa jika kita konsumsi pangan sumber asam lemak tidak jenuh dari PUFA, dari omega 3 dan omega 6, itu bisa menurunkan kadar kolesterol darah karena kaitannya dengan lipoprotein HDL. Kemudian juga banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa konsumsi omega 3 dan omega 6 yang rutin dapat memperbaiki kadar glukosa darah. Jadi konsumsi pangan sumber PUFA ini dari omega 3 dan omega 6 juga sangat dianjurkan untuk penderita diabetes mellitus. Kemudian yang kelima dan 6 ini sebetulnya hampir sama, ada peptida dan protein, kemudian asam amino. Selanjutnya ada serat pangan. Serat pangan itu jadi serat itu bukan zat gizi ya, karena dia sebetulnya dia golongan dari polisakarida atau karbohidrat kompleks, tetapi tidak seperti karbohidrat yang menyediakan sumber energi utama untuk tubuh. Kalau serat itu tidak, sering disebut gini, polisakarida non fatty. Jadi dia tidak menyumbangkan energi seperti karbohidrat layaknya karbohidrat gitu. Jadi dia tidak bisa atau resisten oleh enzim-enzim di usus halus sehingga dia langsung difermentasi oleh bakteri di usus besar. Nah, serat pangan ini ada dua, ada serat larut air dan serat tidak larut air. Perbedaannya biasanya lebih kepada serat larut air karena dia larut air. Dia larut air ya. Gunanya adalah untuk menurunkan kolesterol darah. Sedangkan kalau serat tidak larut air itu lebih kepada untuk memperbesar volume feses. Jadi untuk melancarkan buang air besar. Kemudian ada prebiotik dan probiotik. Prebiotik ini ringkasnya adalah substrat yang dibutuhkan oleh mikroba probiotik untuk tumbuh. Nah, biasanya yang dari prebiotik itu adalah golongan polisakarida. Kemudian probiotik ini adalah mikroba baik ya, yang bisa melawan mikroba patogen di dalam tubuh. Kemudian ada kolin, lecitin, dan inositol. Nah, ini adalah jenis fosfolipid ya, sebetulnya banyak terdapat di kuning telur atau di daging-daging. Gunanya adalah untuk transmisi impuls syaraf dan juga sebagai salah satu komponen penyusun dari membran sel. Kemudian ada karnitin dan squalen. Jadi sebetulnya ini adalah jenis asam amino yang tugasnya untuk membakar energi lebih banyak di mitokondria ya. Jadi ini kaitannya dengan endurance. Kemudian ada isoflavon. Nah, isoflavon ini sejenis
atau salah satu senyawa dari golongan flavonoid ya. Jadi flavonoid itu adalah senyawa fitokimia, sering disebut juga sebagai fitoestrogen. Jadi sangat baik dikonsumsi oleh remaja yang PMS maupun wanita yang sudah menopause. Oke, kemudian ada fitosterol. Fitosterol itu jenis sterol atau steroid yang berasal dari tanaman. Jadi fitosterol juga sudah banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa dia akan menurunkan penyerapan kolesterol di dalam darah karena strukturnya sama dengan kolesterol sehingga mereka akan berkompetisi di dalam tubuh untuk diserap. Dan fitosterol ini punya keaktifan yang lebih besar sehingga kolesterolnya biasanya kalah gitu. Kemudian ada polifenol. Nah, polifenol ini nyambung dengan flavonoid dan isoflavon. Jadi dia adalah komponen induk dari flavonoid sebetulnya ya. Jadi flavonoid itu adalah salah satu senyawa golongan dari polifenol. Nah, polifenol tentu saja ada senyawa-senyawa fenolik di situ ya, ada cincin-cincin OH. Kemudian ada komponen lain yang akan ditentukan kemudian. Oke, nah selanjutnya sekarang saya sudah masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu contoh bahan alam atau produk pangan yang bisa kita kembangkan menjadi pangan fungsional. Saya mulai dulu dari pangan yang mentah, bahan pangan yang mentah. Di sini ada wortel dan tomat. Ya, jadi kedua jenis bahan pangan ini sama-sama mengandung senyawa karotenoid, tapi perbedaannya kalau wortel itu tinggi akan beta karoten, sedangkan tomat tinggi akan kandungan likopennya. Seperti yang teman-teman tahu mungkin kalau beta karoten itu adalah prekursor vitamin A atau provitamin A ya. Jadi nanti dia bisa dirubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Sedangkan perbedaannya dengan likopen, likopen ini tidak punya aktivitas vitamin A, jadi dia tidak bisa disamakan dengan vitamin A. Kemudian, nah ini ada ikan salmon di sini dan juga minyak dari biji bunga matahari. Mungkin teman-teman juga sering mendengar bahwa ikan salmon atau ikan laut khas dalam itu sangat tinggi akan omega 3-nya, sedangkan kalau omega 6 itu banyak sekali di biji-bijian ataupun kacang-kacangan. Nah, contohnya di sini adalah dari minyak biji bunga matahari. Oke. Selanjutnya ini ada kedua jenis olahan susu, ada yogurt dan ada kefir. Saya salah satu orang yang rutin mengonsumsi yogurt setiap hari ya, karena saya mungkin tidak begitu suka olahan susu, maksud saya tidak suka atau jarang minum susu dalam bentuk susu ya, saya lebih suka konsumsi yogurt tiap hari. Jadi yogurt dan kefir ini adalah keduanya sama-sama produk olahan susu, tapi perbedaannya yogurt itu difermentasi oleh BAL ya, saya sering menyingkatnya BAL atau bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ya. Nah, kalau kefir selain difermentasi oleh bakteri asam laktat, dia juga difermentasi dengan bantuan yeast atau non-pathogenik ragi ya, seperti Torula kefir dan Acaromyces. Jadi perbedaannya keduanya sama-sama punya rasa asam ya, karena hasil fermentasi asam laktat yang dihasilkan oleh nah, bedanya kefir selain ada rasa asam, kefir juga ada rasa sedikit alkohol karena hasil fermentasi dari bantuan ragi Torula kefir atau Acaromyces tadi. Tapi tenang saja, konsentrasinya hanya dalam jumlah yang sangat kecil di bawah 1%. Kemudian di sini ada teh hijau dan teh hitam. Mungkin teman-teman juga pasti banyak yang punya kebiasaan minum teh setiap hari ya. Dan kalau di Inggris itu biasanya
mereka punya kebiasaan minum teh tiap sore, afternoon tea. Oke, keduanya ini sama-sama memiliki senyawa metabolit sekunder, yaitu katekin, dan juga berasal dari daun teh yang sama. Spesiesnya adalah Camellia sinensis. Tapi perbedaannya, pada teh hitam itu sudah mengalami proses oksidasi sehingga senyawa katekinnya menurun karena proses oksidasi itu merubah bentuk katekin menjadi bentuk lain, yaitu teaflavin dan tearubiginin. Nah, dan banyak sekali penelitian yang sudah membuktikan bahwa aktivitas antioksidan pada teh hijau itu lebih kuat dibandingkan dari teh hitam. Oke, selanjutnya. Ini adalah kacang kedelai dan tempe. Saya dan teman-teman di sini juga pasti sudah sangat familiar dengan kedua bahan pangan ini. Dan bahan pangan ini sangat mudah ditemukan di Indonesia. Oke, keduanya, baik kacang kedelai maupun tempe memiliki atau mengandung asam amino yang kita butuhkan untuk tubuh. Tetapi saat kacang kedelai difermentasi menjadi bentuk tempe, terjadi penyerapan dan kualitas zat gizi atau terjadi peningkatan penyerapan dan kualitas zat gizi karena kapang yang terlibat dalam proses fermentasi ini biasanya dari golongan Rhizopus ya. Yang sering terlibat di sini adalah Rhizopus, kapang atau jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Itu menghasilkan senyawa amilolitik, proteolitik, sehingga akan membantu penyerapan karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian proses fermentasi yang melibatkan kapang itu menghasilkan vitamin B12 pada tempe yang tadinya tidak dikandung oleh kacang kedelai. Kemudian saat fermentasi menjadi tempe juga kandungan asam fitat menurun. Seperti yang teman-teman tahu bahwa asam fitat itu adalah senyawa anti gizi karena dia dapat menghambat atau mengikat penyerapan dari zat besi, mangan, dan juga seng atau zinc ya. Kemudian tentu saja pada tempe Jadi sebetulnya kacang kedelai dan tempe itu sama-sama mengandung isoflavon, tetapi penyerapan isoflavon pada tempe akan lebih baik di dalam tubuh kita karena proses fermentasi akan merubah isoflavon yang tadinya dalam bentuk glikosida atau terikat dengan molekul gula, kemudian saat dihidrolisa oleh kapang ini berubah isoflavonnya menjadi bentuk aglikon atau bentuk bebas, sehingga penyerapan isoflavon di dalam tubuh akan lebih baik. Kemudian proses fermentasi juga meningkatkan aktivitas antibakteri pada tempe, karena kapang Rhizopus ini menghasilkan sejenis senyawa glikoprotein, yaitu senyawa yang dapat bersifat sebagai antibiotik atau antibakteri. Oke, nah mungkin dari pemaparan saya yang sebelumnya, teman-teman sudah bisa menyimpulkan apa perbedaan suplemen, makanan, dan pangan fungsional. Ada di sini yang bisa mengemukakan pendapatnya apa sih perbedaan suplemen makanan dan pangan fungsional. Karena saya sering sekali banyak orang yang salah mengira gitu, pangan fungsional ini sama kan seperti suplemen makanan gitu. Nah, menurut teman-teman berbeda atau sama? Oke, mungkin ini ada Ika Putri yang raise hand ya. Tolong dibantu mungkin Hatma di unmuted. Halo. Silahkan Mbak Ika. Ya, saya mau berpendapat, Mbak. Bu, menurut saya kalau suplemen makanan itu
rata-rata terbuat dari bahan-bahan kimia yang bisa bermanfaat buat tubuh. Tapi kalau pangan fungsional itu memang benar-benar pangan fungsional, bahan makanan yang bisa membantu atau mempertahankan kesehatan tubuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ika. Mbak Ika dari mana? Universitas Negeri Surabaya. Oke, terima kasih Mbak Ika. Mungkin satu lagi, ada yang bisa berpendapat, apa sih perbedaan suplemen makanan dan pangan fungsional, atau bahkan mungkin menurut teman-teman sama sebetulnya ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Satu lagi? Oke, tidak ada ya sepertinya. Saya lanjutkan saja ya. Jadi, oke, ini perbedaan pertama. Oke, perbedaan yang pertama ya. Suplemen makanan itu ditujukan untuk melengkapi di garis bawahi kebutuhan zat gizi, sedangkan pangan fungsional diperuntukkan sebagai pangan yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Jadi sebetulnya apabila kita sudah mengonsumsi makanan dan mendapatkan zat gizi maupun zat aktif dari beragam jenis pangan, kita tidak perlu lagi suplemen karena seperti dari namanya sendiri, namanya suplemen itu adalah penambah atau pelengkap. Kemudian, suplemen makanan itu biasanya berbentuk sediaan seperti pil, tablet, kapsul, serbuk, granul, dan lain-lain. Sedangkan pangan fungsional harus berbentuk pangan. Nah, suplemen makanan ini sebetulnya juga sering disebut dengan nutraceutical ya. Jadi ada ada persamaan. Jadi pangan fungsional, suplemen makanan, dan nutraceutical itu sering disama-samakan. Tetapi sudah jelas kalau pangan fungsional dan suplemen makanan itu berbeda, tetapi dengan nutraceutical itu memang agak mirip. Nutraceutical di dalamnya tidak hanya pangan fungsional, tapi dia juga mencakup suplemen makanan. Sedangkan kalau pangan fungsional itu lebih spesifik lagi, jadi dia sudah pasti berbentuk pangan ya, baik makanan atau minuman. Kemudian, suplemen makanan jika dikonsumsi dalam jangka panjang cenderung memiliki efek samping, sedangkan pangan fungsional karena berbentuk pangan maka aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Karena biasanya suplemen makanan ini kandungan senyawanya kadarnya lebih tinggi dengan konsentrasi yang lebih tinggi karena sudah diekstrak atau diisolasi menjadi senyawa yang lebih murni. Berbeda dengan pangan fungsional yang kandungan senyawanya alami dan karena dalam bentuk pangan ya, dalam pangan itu tidak hanya mengandung satu jenis zat atau senyawa saja, tetapi banyak di situ sehingga kandungan atau kadar dari senyawa spesifik itu lebih terkontrol biasanya, tidak sebesar senyawa murni yang sudah diekstrak atau diisolasi. Oke, ini selanjutnya sebetulnya ini saya mau sharing aja ya tentang beberapa penelitian saya dengan tim ya mengenai olahan atau inovasi produk pangan fungsional yang sudah kami coba buat. Di sini kami membuat jelly drink ya atau minuman naga super merah dan buah apel hijau mana lagi. Jadi di sini tujuannya sebetulnya untuk memanfaatkan limbah kulit buah naga merah, karena teman-teman tahu ya buah naga merah itu ukurannya lumayan besar dan kulitnya itu sangat tebal dan sangat kalau misalnya lagi musim itu banyak sekali terbuang. Nah, ini salah satu tujuan kami dalam menggunakan kulit buah naga super merah ini adalah pemanfaatan limbah. Selain itu, ternyata kulit buah naga merah juga tinggi sekali akan flavonoidnya. Ya, jadi sebetulnya dari satu tanaman itu
biasa yang kita konsumsikan hanya buahnya saja ya, tapi sebetulnya semuanya itu sampai kulitnya itu punya zat-zat gizi dan senyawa aktif yang terkadang malah lebih tinggi daripada buahnya. Nah, kemudian kami kombinasikan dengan apel hijau, karena apel hijau juga mengandung flavonoid yang tinggi, kemudian vitamin C yang tinggi, dan juga mengandung pektin. Yang pektin ini akan berperan sebagai gelling agent, sehingga kami kombinasikan menjadi bentuk jelly drink. Sebetulnya ini adalah alur loncat ya, yang saya tampilkan di sini, karena dari pengumpulan bahan bakunya saja sampai ke menjadi bentuk jelly drink ini, banyak sekali proses dan tahapan yang terjadi di sana. Oke. Untuk penelitian yang saya ini didapatkan formula terpilihnya itu adalah formula 5 yang terdiri komposisinya atas 75 ml dari jus kulit buah naga super merah dan 25 ml jus buah apel hijau mana lagi. Nah, dari formula terpilih ini kami dapatkan hasilnya kadar flavonoid 0,0149% dan aktivitas antioksidan dalam bentuk IC50 itu 73,0177 ppm. Apa itu antioksidan, apa itu IC50, nanti di belakang akan saya jelaskan. Oke, selanjutnya ini kami mencoba membuat keripik nih. Keripik dari lobak putih dan ubi ungu. Jadi lobak putih ini tinggi kandungan air dan juga tinggi vitamin C. Kemudian ubi ungu dia tinggi flavonoid. Flavonoidnya adalah antosianin ya, pigmen yang memberikan warna pada tanaman biru keunguan, dan juga dia tinggi serat. Nah, kami coba membuat menjadi bentuk keripik. Nah, ini keripiknya, maaf mungkin fotonya tidak simetris ya, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, dari hasil penelitian ini, kami dapatkan formula yang paling disukainya adalah formula 3 yang terdiri atas 35 gram serbuk lobak putih dan 50 gram tepung ubi ungu. Nah, dari formula terpilih ini kami dapatkan bahwa kadar antosianin dari keripik formula 3 yaitu 0,02663%, kemudian kadar vitamin C-nya hampir 1,5 mg per gram bahan pangan, kemudian IC50 atau aktivitas antioksidannya adalah 184,649 ppm. Oke, selanjutnya kami membuat permen jelly dari daun salam dan buah nanas. Ya, daun salam itu mungkin teman-teman lebih sering menggunakannya sebagai bumbu atau bahan masakan ya. Tapi ternyata daun salam ini juga sangat tinggi kandungan bioaktifnya, yaitu flavonoid. Kemudian nanas itu tinggi vitamin C-nya ya. Kemudian kami coba buat menjadi sediaan permen jelly. Nah, di situ mahasiswa saya sudah mencoba mencetaknya supaya menarik menjadi bentuk hati. Dari penelitian ini, kami dapatkan formula yang paling disukai oleh panelis itu adalah F1 dengan komposisi 0,5% ekstrak. Jadi daun salamnya diekstrak ya, sudah dalam bentuk ekstrak daun salam, ekstrak kering kalau tidak salah. Jadi ekstrak itu juga macam-macam. Ada ekstrak kering, ekstrak kental, dan ekstrak cair. Kemudian ada 10% komposisinya sari buah nanas. Nah, dari formula terpilih ini kami dapatkan IC50, aktivitas antioksidannya adalah 89 ppm. Oke, selanjutnya ini dari tomat. Ya, tomat kami coba buat menjadi suatu bentuk serbuk minuman instan. Ya, jadi awalnya tomat ini kami coba jadikan serbuk dulu, kemudian dengan bantuan bahan-bahan seperti sukrosa, maltodextrin, dan asam sitrat, jadilah sediaan seperti yang bisa teman-teman lihat di sini menjadi warna putih. Itu dikeringkan dengan freeze dryer. Nah, formula terpilih dari sediaan ini adalah formula 2 dengan komponennya adalah 10% dari serbuk sari buah tomat. Jadi buah tomatnya dibikin jadi sari, kemudian diserbukkan.
diserbukan dengan proses pengeringan menggunakan freeze dryer. Oke, ini didapatkan IC50-nya adalah 90,30 ppm. Oke, selanjutnya, nah ini publikasi saya yang baru-baru ini diterbitkan. Kami membuat bentuk selai lembaran, dari bahan bakunya adalah buah apel hijau, mana lagi, dan teh hijau. Oke, jadi ini salah satu inovasi dari produk selai. Biasanya jam itu kan selai poles ya, spread jam. Nah, kalau ini adalah seed jam atau selai lembaran, dengan harapan akan lebih menarik dan praktis untuk dikonsumsi. Oke, dari penelitian ini kami dapatkan formula yang terpilih adalah dengan komposisi 10% sari teh hijau, dan dari formula 3 ini didapatkan kadar flavonoidnya adalah 0,0298% dan IC50-nya adalah 91,7530 ppm. Nah, ini mungkin teman-teman tadi ada yang mendengar Mbak Hatna menyebutkan penelitian yang sedang saya lakukan. Jadi sebetulnya ini belum dipublikasi, ya, masih running. Alhamdulillah ini mendapatkan hibah dari Dikti untuk pengerjaannya, tapi masih tersendat karena WFH, jadi masih belum bisa dilanjutkan. Kami mencoba membuat snack bar dari ubi ungu dan kacang merah. Seperti yang kita ketahui bahwa ubi ungu itu tinggi kandungan antosianin dan juga tinggi serat ya, dan juga indeks glikemiknya rendah. Kemudian kami kombinasikan dengan kacang merah yang tinggi akan serat, kemudian tinggi protein dan juga rendah nilai indeks glikemiknya. Nah, kedua bahan pangan ini kami coba buat menjadi snack bar, harapannya sebagai salah satu alternatif selingan untuk penderita DM, karena biasanya penderita DM ini banyak pilih-pilih cemilan ya, dan belum banyak cemilan atau snack yang ditujukan khusus untuk penderita diabetes mellitus. Nah, nanti dari formula terpilihnya akan kami uji kadar flavonoid, kadar serat pangan, kadar glukosa, gula produksi, ya, kemudian uji stabilitas atau uji daya simpan. Gitu. Oke, nah tadi seperti yang sudah saya janjikan, saya sudah banyak sekali menyebutkan tentang IC50, antioksidan. Sebetulnya antioksidan itu apa sih? Dan apa kaitannya dengan radikal bebas? Jadi, radikal bebas itu adalah suatu senyawa atau molekul yang kehilangan salah satu elektronnya. Jadi, ada salah satu elektron di orbit terluarnya itu tidak punya pasangan, ya, minimal satu. Nah, karena dia tidak punya pasangan, makanya dia akan bersifat reaktif, ya, dia bersifat labil, dia bersifat reaktif dan bersifat radikal untuk mencari pasangan elektronnya. Nah, di sini antioksidan fungsinya adalah dia akan secara sukarela, ya, willingly untuk menyumbangkan pasangan elektronnya kepada radikal bebas, sehingga terbentuklah suatu molekul yang stabil. Jadi dia tidak tidak radikal lagi untuk mencari pasangan elektron karena dia sudah terbentuk menjadi molekul yang stabil. Nah, apa kaitannya? Mohon maaf, Bu Cantika, saya potong. Halo, ya, mohon maaf, Bu. Kenapa? Ya, Bu, oke, tinggal beberapa menit lagi. Tinggal sekitar 5 menit. Oke. Nah, di sini apa sih itu flavonoid dan kenapa dia bisa berperan sebagai antioksidan? Jadi flavonoid ini seperti yang saya bilang tadi punya rantai OH, ya, ada gugus-gugus OH di situ dan yang diikat oleh cincin benzen. Nah, flavonoid akan menyumbangkan atom H-nya kepada radikal bebas sehingga radikal bebasnya akan stabil. Itu ya kira-kira ringkasnya kenapa flavonoid itu memiliki aktivitas antioksidan yang baik. Oke, ini tips untuk membuat inovasi pangan fungsional. Jadi sebetulnya ini adalah pengalaman pribadi saya, ya, selama 5 tahun terakhir ini mencoba mengembangkan pangan fungsional. Yang pertama, tentukan kelompok dulu.
Ya, jadi apakah pangan fungsional yang dibuat untuk dikonsumsi itu untuk semua kalangan, baik pria atau wanita, dan apakah untuk semua kalangan usia gitu. Nah, kemudian setelah kita tentukan kelompoknya ya, mau kalangan tertentu atau semua kalangan, kemudian kita tentukan tujuannya. Jadi kita tentukan zat gizi atau senyawa aktif apa yang kita harapkan itu terkandung dari pangan fungsional yang kita buat nanti. Nah, setelah zat gizi atau senyawa aktifnya kita tentukan, maka kita cari bahan pangan yang mengandung zat gizi atau senyawa aktif tersebut. Bisa satu bahan, bisa dua bahan, atau bahkan lebih. Gitu. Kemudian, setelah kita sudah tentukan bahan pangannya, kita tentukan sediaan atau bentuk pangannya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bentuk pangan atau sediaan pangan yang akan kita jadikan suatu bentuk pangan fungsional itu adalah kemudahan untuk mengolahnya. Apakah bisa diikuti, gitu ya? Tapi kalau misalnya memang tujuannya bukan untuk diikuti, kalau memang tujuannya adalah untuk nanti dikomersilkan, mungkin kemudahan untuk mengolah dan untuk ditirunya ini bisa di skip. Kemudian praktisan saat dikonsumsi, ya kita di zaman sekarang ini sudah pasti sangat trennya jadi apa ya? Jadi berubah. Jadi sangat suka bentuk pangan atau jenis pangan yang praktis dan mudah untuk dikonsumsi, ya, ready to go, apalagi bisa dibawa kemana-mana dan dikonsumsi kapan saja. Kemudian bentuk yang menarik. Nah, ini juga menjadi daya tarik dari pangan fungsional apabila kita bisa membuatnya dalam bentuk yang menarik, sehingga semua kalangan bisa mengonsumsinya. Misalnya begini, kita ingin membuat pangan fungsional ini kita tujukan untuk remaja putri. Ya, jadi itu sudah kelompoknya remaja putri. Kemudian kita tentukan tujuan, ya, yang kedua, pangan fungsional yang kita ingin buat untuk remaja putri ini, kita ingin pangan fungsional tersebut mengandung Fe atau zat besi. Oke, kemudian kita tentukan bahan pangannya. Bahan pangan apa yang kira-kira mengandung zat besi yang baik atau yang tinggi, misalnya daun kelor, ya, atau brokoli misalnya, dan lain-lain. Kemudian kita tentukan sediaan atau bentuk pangannya. Nah, karena ini pangannya kita tujukan untuk remaja putri, maka kita harusnya memperhatikan karakteristik dari remaja putri itu, ya. Kita mungkin harus membuat sediaan atau bentuk pangan yang mengikuti tren dan kekinian. Jadi mungkin bisa dibuat tadi contohnya dalam bentuk cookies kah, permen jelly kah, jelly drink kah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah tips selanjutnya. Jadi setelah kita tentukan tentukan bentuk atau jenis pangannya tadi, kan berarti kita sudah harus membuat dan merancang formula, ya. Formula apa saja yang akan kita gunakan, jadi berapa konsentrasi dan kadar senyawa yang kita gunakan untuk membentuk suatu bentuk pangan fungsional. Nah, dalam merancang atau membuat formula, itu bisa kita dapatkan dari studi-studi sebelumnya dengan memperhatikan bukti kajian ilmiah terhadap bahan yang digunakan. Jadi penentuan dalam menentukan kadar atau konsentrasi dari bahan baku, terutama, ya, bahan baku ataupun zat aktif yang akan kita gunakan dalam formula itu kita dapatkan dari bedah atau studi literatur, sehingga konsentrasi yang kita tentukan itu ada dasarnya, tidak sembarangan. Kemudian setelah kita buat formula, kemudian kan jadi bentuk sediaan atau bentuk sudah jadi produk, ya. Nah, produknya itu kita uji mutu. Uji mutunya biasanya saya menggunakan acuan yang dikeluarkan oleh SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, SNI ini mengeluarkan acuan mutu untuk berbagai jenis pangan. Ada cookies, ada biskuit, ada macam-macam, ya. Nah, yang ada di situ banyak sebetulnya, tetapi biasanya karena keterbatasan, yang penting-penting yang kami lakukan adalah uji kadar air, uji kadar abu,
ya, karena kita harus pastikan kadar airnya tidak melebihi dari ketentuan, karena kadar air yang tinggi itu akan memfasilitasi tumbuhnya mikroba. Kemudian kadar abunya juga harus sesuai dengan syarat, karena kadar abu yang tinggi itu artinya banyak cemaran logam yang tidak diinginkan di sana. Kemudian kadar proksimat yang lainnya yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian ada cemaran mikroba di situ dan cemaran logam berat ya, arsen, Pb, dan lain-lain. Kita pastikan bahwa semua formula yang kita buat itu sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan. Nah, apabila di SNI produk pangan yang kita ingin buat tidak ada di SNI, kita bisa membuat atau mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa, ya, atau kita buat perbandingan dengan produk komersil. Nah, itu salah satu alternatif apabila saya sambil cas ya, apabila produk pangan yang kita buat itu tidak ada di SNI. Kemudian sudah berbentuk berbagai macam formula, kita lakukan uji organoleptik, terutama uji hedonik atau uji kesukaan. Nah, uji kesukaan ini kan biasanya butuhkan panelis ya. Nah, panelis itu ada berbagai macam. Ada panelis perseorangan, ada panelis terbatas, ada panelis terlatih, ada panelis agak terlatih, ada panelis kurang terlatih, dan panelis konsumen. Nah, jadi jenis panelis itu akan menentukan kepekaan dan hasil dari uji kita. Biasanya kalau untuk skala penelitian seperti ini, kita bisa menggunakan panelis yang agak terlatih, yang berjumlah sekitar 25-30 orang. Ya, 30 orang lah ya, bagusnya, supaya bisa dilakukan uji statistik nanti. Kemudian, nah, apabila menggunakan panelis konsumen, maka penentuan panelis sebaiknya didasarkan pada target atau kelompok yang dituju. Misalnya tadi pangan fungsionalnya kita sasarkan untuk remaja putri, dan kita ingin menggunakan panelis konsumen, maka kita harus mendapatkan konsumen sebagai panelis ya, dari remaja putri itu sekitar 100. Kemudian setelah uji hedonik kan dapat satu formula yang paling disukai atau formula terpilih ya. Nah, dari satu formula itu kita uji kadar zat aktif yang yang diinginkan. Tadi saya vitamin C, serat, ataupun flavonoid. Oke, ini ada terakhir pesan kunci. Jadi, pangan fungsional dapat dikonsumsi sebagai bagian dari diet sehari-hari dengan memperhatikan diet yang seimbang. Ya, jadi tetap harus kita perhatikan jenis dan jumlahnya, jangan itu-itu saja dan jangan juga berlebihan. Kemudian, bahan pangan di Indonesia itu punya banyak potensi untuk dikembangkan dan diinovasikan menjadi pangan fungsional. Mungkin teman-teman di sini ada yang berminat juga untuk melanjutkan penelitian saya, karena sebetulnya penelitian kami itu belum selesai ya, dan ada harusnya studi lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih.